Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sahabat semuanya, Alhamdulillahillazi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Alhamdulillah, kita semua masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dimanapun kita berada, mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayahnya, selalu mendapatkan pertolongannya, dan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, jag belejag golejag, cager bager lahir batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya kita sebagai umat muslim, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan mendapatkan keberkahan karomah daripada guru-guru kita semua, sehingga ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita peroleh dari manapun kita belajarnya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini bertepatan dengan 11 Ramadan, mudah-mudahan kita semua ibadah wajib ataupun sunatnya ada di dalam makbul ataupun ijabah ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah saya akan melanjutkan kepada tahap tutorialnya untuk pembahasan bahas tuntas tajwid surat Al-Fatihah untuk bagian bab 9. Doa daripada dulu-dulu sahabat semuanya, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi dulu-dulu sahabat semuanya yang sudah memberikan bantuan untuk perkembangan kemajuan channel Ade Aridin ini, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga kebaikan dulu-dulu para sahabat semuanya ada pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan segalanya semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan bagi dulu-dulu sahabat semuanya yang mungkin baru menemukan channel Ade Aridin ini, silahkan untuk membantu perkembangannya, di like, komen, subscribe, dan di share, serta diaktifkan tombol lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan untuk video-video tahap tutorial selanjutnya. Dulur-dulur sahabat semuanya, kita langsung saja memasuki kepada tahap tutorialnya bahas tuntas tajwid surat Al-Fatihah untuk bagian bab 9. Di bab 9 ini insya Allah saya akan mengemukakan, membahas tentang daripada hukuman daripada mad lazim. Cikal bakal daripada kita pengen mengetahui kepada hukuman mad-mad yang lain di dalam hukuman ilmu tajwid, itu pendasinya adalah kuncinya harus kita mengenal dulu kepada yaitu huruf daripada mad asli. Kalau kita tidak tahu daripada huruf mad asli, kedepannya mungkin kita akan sulit untuk membedakan kepada hukuman daripada mengetahui mad-mad yang lain. Jadi kuncinya dulu-dulu sahabat semuanya, bila mana kita ingin mengetahui, ingin hafal, ingin tahu dengan mad-mad yang lain, maka kuncinya itu adalah harus mengetahui dulu daripada mad asli. Kita ulas sedikit saja. Yang pertama, huruf mad asli itu kan ada 3. Yang pertama alif mati sudah harkat patah, yang kedua waw mati sudah harkat doma, yang ketiga ya mati sudah harkat kasroh. Dengan satu catatan, kedepannya syaratnya tidak bertemu dengan hamzah ataupun tidak bertemu dengan ataupun tidak berjumpa dengan hamzah, baik itu di dalam satu kalimat ataupun di dalam 2 kalimat. Itu yang sudah dibahas ke belakangnya di dalam hukuman apa itu pertemuan antara huruf mad dengan hamzah. Ataupun mad asli itu yaitu kedepannya tidak bertemu dengan sukun ataupun huruf mati. Huruf mati itu kan huruf yang disukun. Sukun itu kan ada 2. Yang pertama ada secara sukunnya baru ataupun anyar yang sudah dibahas, ataupun secara sukunnya sukun asal. Nah, di sini dulu sahabat semuanya, saya akan membahas, menerangkan bahwasanya perkumpulan antara huruf mad dengan sukunnya itu sukun asal ataupun yang disebut dengan sukun mutlak. Jadilah disebut itu adalah mad lazim. Jadi mad lazim itu adalah suatu perkumpulan antara huruf mad dengan sukunnya sukun asal ataupun sukun mutlak. Itu dihukuman dengan mad lazim, dengan kaidah yang menyatakan falajimun in ja'a ba'da harfi mad sakinun halaini wabituli yumadu. Itu adalah namanya perkumpulan antara huruf mad dengan sukun asal yang disebut dengan mad lazim. Para ulama ahli tajwid
membagi kepada hukuman daripada mad lazim itu membagi kepada 4 bagian. Yang pertama yaitu mad lazim kilmi musakol, yang kedua mad lazim kilmi mukhafaf, yang ketiga mad lazim harfi musakol, yang keempat mad lazim harfi mukhafaf. Dengan kaidah yang menyatakan aqsamul lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah kilahuma mukhafafun musaqalu fahazihi arba'atun tufasalu. Nah, itu kaidah bahwasanya yang menyatakan bahwasanya itulah kaidah yang menyatakan bahwasanya mad lazim itu ada 4. Nah, sekarang yang saya akan kemukakan yang pertama dulu, yang saya akan bahas yaitu yang pertama dulu tentang hukuman daripada mad lazim kilmi musakol. Sebelum kita melangkah ke depan, kita harus tahu maknanya dulu apa itu daripada mad lazim kilmi musakol. Kalau daripada segi satu persatu, dari segi makna yang pertama kan itu mad. Mad itu artinya adalah pemanjang. Terus lazim itu adalah wajib. Terus kalau kilmi itu adalah kalimah. Dalam satu kalimah. Kalau musakol itu berarti berat. Untuk membedakan antara musakol dengan mukhafaf, kalau musakol itu kan artinya berat, kalau mukhafaf itu ringan ataupun enteng. Nah, di sini kita bahas dulu yang pertama yaitu tentang daripada mad lazim kilmi musakol. Berarti di situ ada perkumpulan antara huruf mad dengan sukunnya sukun asal di dalam satu kalimat dengan mempunyai ciri yaitu sidah. Karena membedakan musakol dan mukhafaf itu tandanya adalah sidah ataupun tasjid. Nah, kita ambil contoh dari segi daripada kaidah yang menyatakan, ulama memberikan contoh yaitu kilahuma musakolun in idgoma misalu sohoh ya ukhtai fa'lama. Itu kaidah yang menyatakan contoh daripada bahwasanya mad lazim kilmi musakol. Lapan sohoh di sini sohoh sohoh. Nah, di dalam lapan sohoh ini kan ada pertemuan antara alif mati dengan alif mati sudah harkat patah yang disebut dengan huruf mad dengan yaitu sukun asal. Kalau dilihat segi daripada mata dohiriyah ini, mungkin yang disebut itu huruf mati ataupun sukun mutlak itu tidak kelihatan kalau dilihatnya segi daripada dohir ini. Padahal ini sebenarnya di dalamnya ini mempunyai sukun asal ataupun yang disebut dengan sukun mutlak. Karena ini mad lazim, maka haruslah di dalamnya itu ada sukun mutlak ataupun sukun asal. Mana di sini yang disebut dengan sukun asalnya yaitu adalah huruf kho ini. Ini adalah sukun asalnya atau sukun mutlak. Karena asalnya bagaimana? Begini, asalnya lapad sohoh itu ho-nya ada 2. Yang pertama ini adalah mati, yang kedua hidup. Ini adalah alif mati sesudah harkat patahnya dan ada ke depannya yaitu huruf mati, huruf yang disukun secara yaitu mutlak ataupun secara asal. Ini adalah kho. Karena di sini mempunyai 2 huruf yang sama di dalam segi makhrajnya, segi rosamnya, segi sifatnya, ini adalah kho. Kho itu kan daripada adnal halki keluarnya. Nah, ini sama. Sedangkan ulama menyatakan bila mana ada huruf yang sama dalam segi makhrajnya, sifatnya, rosamnya, yang pertama itu adalah mati, yang kedua hidup, maka haruslah wajiblah ketika kita membacanya harus dimasukkan ataupun harus diidghamkan kepada yang kedua. Yang pertama itu mati, yang kedua itu hidup, maka yang pertama ini adalah harus dimasukkan ke dalam kho yang kedua, huruf yang kedua. Ini kan huruf yang pertama mati, yang kedua ini adalah hidup. Maka harus diwajibkanlah yang mati ini kepada yang hidup. Jadi sekarang adalah ho-nya jadi 1. So
kho. Nah, jadi sekarang adalah diidghamkan kho yang ini, yang mati ini kepada kho yang hidup. Jadi sekarang adalah so kho. Terus di sini dikasih yaitu sidah ataupun tasjid. Tasjid inilah yang gantinya adalah pergantian daripada kho yang mati ini. Jadi kho yang mati ini sekarang diidghamkan kepada kho yang hidup, yaitu tandanya dikasih sidah ini. Karena sidah inilah adalah satu huruf. Karena sidah itu satu huruf, maka bila mana kita membaca Fatihah kurang dalam satu sidahnya ataupun tasjidnya, semuanya itu tasjid Fatihah itu semuanya ada 14. Bila mana kurang satu tasjidnya, berarti kita mengurangi satu huruf. Apabila dalam membaca Fatihah itu adalah rukun sholat, kurang membaca satu huruf, berarti kita batalah membaca Fatihahnya. Bila mana batal membaca Fatihahnya, itu jelas batalah sholatnya. Maka jangan ketinggalan di dalam tasjid, yaitu di dalam surat Al-Fatihah. Ini adalah yaitu lapad soho. Ini adalah tadinya yaitu perjumpaan ataupun pertemuan kho mati dengan kho hidup. Yang disebut ini adalah sukun mutlaknya ataupun sukun asalnya. Jadi kho yang ini sekarang diganti dengan sidah ataupun tasjidnya. Tasjid ini adalah kho yang mati tadi. Jadi inilah disebut dengan mad lazim kilmi musakol, dengan membacanya yaitu berat karena ada sidahnya. Ini tidak ubah halnya sama sepertikan yaitu dulu sahabat semuanya sepertikan lapad waladhdallin sama. Jadi pembahasan di dalam kata waladhdallin, pembahasan dalam surat Al-Fatihah itu adalah ayat yang terakhir yaitu waladhdallin, itu sama seperti lapad sohoh. Bila mana kita memahami lapad sohoh ini, tentunya insya Allah bakal dipahami juga yaitu lapad waladhdallin. Tidak ada perbedaannya, itu semuanya sama sepertikan lapad sohoh dan waladhdallin itu contohnya sama. Jadi waladhdallin juga sama mempunyai sukun mutlaknya, perkumpulan antara huruf mad dengan sukun asal ataupun sukun mutlak. Di dalam sohoh juga sama, yaitu perkumpulan antara huruf mad dengan sukun mati ataupun sukun asalnya ataupun sukun mutlaknya sama. Jadi di dalam sohoh ini adalah contoh daripada mad lazim kilmi musakol, dan waladhdallin juga sama, itu adalah mad lazim kilmi musakol seperti ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan tutorial bahas tuntas tajwid surat Al-Fatihah untuk bagian 9 ini, yaitu menerangkan tentang daripada mad lazim kilmi musakol. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.